Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ernusanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya, bukti faktur transaksi penjualan sebagai bukti telah terjadi transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat dalam jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Kedua, jurnal khusus pembelian. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, jurnal umum. Perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama, perbedaannya dari aspek atau format. Pada jurnal umum terdiri dari 2 jalur, yaitu kredit dan debit. Sedangkan jurnal khusus terdiri dari banyak jalur, tergantung pada transaksinya seperti debit dan kredit. Perbedaan yang kedua yaitu aspek pencatatan. Pada jurnal umum, semua transaksi pada jenis yang berbeda dicatat dalam satu jurnal, yaitu jurnal umum. Sedangkan pada jurnal khusus, setiap transaksi berbeda dicatat pula pada jurnal yang berbeda-beda. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam aspek pencatatan dalam buku besar. Jika jurnal umum diposting pada saat terjadinya transaksi atau setiap hari, sedangkan pada jurnal khusus dicatat secara kolektif. Perbedaan yang keempat yaitu pelaku pencatatan. Pada jurnal umum, yang mencatat bisa hanya 1 orang, sedangkan pada jurnal khusus bisa banyak orang karena dalam 1 orang tersebut bisa bertanggung jawab dalam satu jurnal, seperti jurnal penjualan atau jurnal pembelian. Yang kelima, perbedaan dalam aspek penggunaan. Pada jurnal umum, penggunaan biasanya dalam transaksi atau perusahaan yang kecil, sedangkan pada jurnal khusus, transaksi tersebut atau pencatatan tersebut digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian, manfaat dari jurnal khusus yang pertama, menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya, jadi lebih banyak orang yang menempatkan satu posisi jurnal kepada 1 orang. Jadi 1 orang bisa bertanggung jawab dalam satu jurnal, jadi bisa memanfaatkan lebih banyak orang daripada jurnal umum. Yang kedua, memudahkan untuk posting ke buku besar. Dengan adanya jurnal khusus, maka akuntan akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi pada jurnal khusus ke buku besar. Jenis dan metode pembayaran pada jurnal khusus menjadi jelas sehingga mudah diposting ke buku besar. Yang ketiga, pengendalian internal menjadi lebih baik. Pengendalian internal akan lebih mudah jika 1 orang bisa mengerjakan 1 jurnal khusus atau lebih. Yang keempat, menghemat biaya dan tenaga. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena hanya barang yang diperjualbelikan secara kredit, sedangkan jasa tidak bisa. Transaksi yang terjadi setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga diperlukan jurnal khusus untuk menghemat biaya dan tenaga sesuai siklus akuntansi. Jenis-jenis jurnal khusus ada 5. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang dicatat, jurnal khusus yang diperlukan untuk mencatat hasil pembelian. Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Berikut contoh jurnal pembelian. Untuk kolom bergaris hijau itu sebenarnya tidak bagus seperti itu, namun bisa disesuaikan dengan akun apa yang paling sering digunakan dalam transaksi pembelian secara kredit. Untuk sel yang bergaris merah ini diisi dengan nomor akun. Hal tersebut menandakan bahwa akun tersebut sudah diposting ke dalam buku besar. Dan untuk keterangan biasanya diisi dengan nama kreditur atau orang atau bulan yang memberikan hutang. Yang kedua adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat hasil transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Berikut contoh jurnal khusus. Untuk jurnal khusus penjualan, untuk kolom keterangan diisi dengan nama, debitur, atau orang atau badan yang mempunyai piutang. Yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas
atau pengeluaran dengan kas. Yang dimaksud dengan pengeluaran tersebut yaitu yang pertama, uang tunai yang berada di perusahaan atau biasa disebut dengan cash in bank. Yang kedua, uang perusahaan yang disimpan oleh lembaga lain. Yang ketiga, berikut contoh jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas, untuk kolom keterangan diisi dengan deskripsi singkat mengenai transaksi yang terjadi. Jika terjadi transaksi pembelian tunai, maka bisa ditulis nama perusahaan tempat melakukan pembelian. Yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas, atau semua transaksi yang berdampak pada pertambahan kas perusahaan. Yang dimaksud penerimaan kas pada pengertian tersebut adalah yang pertama, penerimaan berupa uang kas, uang tunai, cek atau biljet, atau transfer dari bank ke perusahaan. Yang kedua, penyetoran secara langsung ke perusahaan. Sama halnya dengan jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas disusun dalam bentuk atau kolom yang disesuaikan dengan keperluan yang berkaitan dengan volume dan sifat transaksi yang dapat terjadi dalam perusahaan. Berikut contoh penerimaan kas. Pada jurnal penerimaan kas, sama halnya dengan jurnal pengeluaran kas, untuk kolom keterangan diisi dengan deskripsi singkat tentang transaksi yang terjadi. Jika terjadi transaksi penjualan tunai, maka bisa ditulis nama perusahaan yang membeli barang di perusahaan kita. Yang kelima yaitu jurnal memorial atau jurnal umum. Jurnal memorial atau jurnal umum adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jenis jurnal 4 tadi. Jadi dicatat di jurnal umum. Berikut merupakan transaksi yang umumnya terjadi pada jurnal umum. Yang pertama, yaitu pembelian atau pengurangan atau potongan harga yang terjadi dalam pembelian kredit. Yang kedua, retun penjualan atau pengurangan yang berasal dari pembelian kredit. Yang ketiga, berbagai transaksi internal. Misalnya seperti jurnal untuk membetulkan kesalahan, jurnal penyesuaian, jurnal penutupan akun nominal, jurnal untuk pembelian. Dengan begitu, transaksi yang dicatat pada jurnal umum tidak hanya satu jenis transaksi saja. Oleh karena itu, dalam melakukan posting pada buku besar, biasanya dilakukan setelah adanya transaksi. Berikut contoh jurnal memorial atau jurnal umum. Jadi, jurnal umum merupakan jurnal yang mencatat semua transaksi keuangan yang sejenis saja. Jurnal khusus dalam akuntansi terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan yang kelima jurnal umum atau jurnal memorial. Demikian penjelasan dari saya, yaitu tentang jurnal khusus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.